Dikira aku miskin. Part 22. Menjaga kewarasan. Baru saja aku berniat akan meninggalkan Mas Bimo, Bagas tiba-tiba demam. Pertanda apa ini? Apa dia tidak terima jika papa dan mamanya tinggal terpisah? Padahal dia baru sembuh kurang lebih seminggu yang lalu. Biasanya dia jarang sakit. Apa mungkin dia tidak ingin melihat papa dan mamanya tidak akur? Terus terang, aku juga sedih jika Bagas jauh dari Mas Bimo. Dia pasti akan bingung jika tidak melihat papanya. Biasanya dia langsung bertanya jika Mas Bimo terlambat pulang kerja. Seandainya Mas Bimo mengingat Bagas sebelum berniat mencari wanita lain, mungkin hal memalukan itu tidak akan terjadi. Di mana hati dan perasaan Mas Bimo saat bermesraan dengan selingkuhannya itu? Jika mengingat kebaikan Mas Bimo selama ini, aku tidak ingin percaya dengan apa yang dia lakukan. Apa aku akan tetap membencinya karena telah melakukan suatu kesalahan besar? Apa aku tetap dengan keputusanku untuk pergi dari rumah ini? Sayang, anak mama, kok demam? Aku mencium kening Bagas. Aku ambilin obat ya sayang. Kamu simpan di mana? Ternyata Mas Bimo ingat kalau obat Bagas dari bidan Rina masih aku simpan. Tuh, di tas aku yang kuning. Aku menunjuk ke arah tas yang letaknya di samping koper berisi pakaianku dan Bagas. Dia pun meraih obat dari tas tersebut lalu menyerahkannya kepadaku. Tanpa diminta, dia langsung mengambil air dari dapur. Jika melihat rasa peduli dan perhatiannya yang seperti ini, aku tidak ingin membencinya. Anak papa mau apa? Tanya Mas Bimo kepada Bagas setelah selesai minum obat. Biasanya, kalau anak itu tidak enak badan, papanya pasti menjanjikan akan membeli sesuatu. Jika telah terpenuhi, pasti langsung sehat. Mau robot Ultraman besar? Bagas pun mengutarakan keinginannya. Pengucapan huruf R-nya sangat jelas sejak memasuki usia 2 tahun. Besok papa langsung beli ya nak. Yang penting Bagas sehat. Mas Bimo mencium puncak kepala anaknya itu. Kalau Mas Bimo berjanji akan membelikan mainan yang Bagas minta besok, artinya aku akan tetap di rumah ini. Aku dan Bagas tidak akan meninggalkan Mas Bimo. Apa aku akan tetap bertahan satu atap dengan laki-laki yang telah bermain api di belakangku? Aku telah memutuskan untuk tidak memberikan maaf kepada Mas Bimo. Jika aku harus tetap tinggal di rumah ini, itu semata-mata hanya untuk kebaikan Bagas. Setelah apa yang terjadi, aku tidak akan sanggup bersikap seperti biasanya. Aku akan melakukan apa yang membuatku senang. Aku akan menggunakan uang yang Kak Ratu kirim selama ini untuk memenuhi keinginanku. Mas Bimo harus tahu kalau aku mampu membeli apapun yang kuinginkan. Setelah Bagas kembali sehat, aku akan ke salon untuk mengubah penampilanku. Aku merindukan diriku yang dulu. Aku tidak akan berpura-pura lagi menjadi seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Mungkin dia mengkhianati aku karena dia berpikir kalau aku wanita polos. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang menganggapku wanita tidak punya apa-apa dan tidak jelas asal-usulnya. Aku akan bertindak yang mungkin membuat Mas Bimo terkejut. Aku ingin agar dia memberitahukan perubahanku kepada keluarganya. Aku akan melengkapi rumah ini dengan perabotan supaya dia makin tahu diri. Harusnya dia berpikir sebelum mengkhianatiku. Apa yang dia perbuat untukku? Apa dia sudah memenuhi semua kebutuhanku? Bisa-bisanya dia selingkuh, sedangkan aku berusaha mengerti dengan keadaannya yang jauh dari kata mapan. Membayangkannya saja aku jijik. Apa yang ingin dia pamerkan hingga berpikir untuk mencari kesenangan bersama wanita lain? Dasar suami tidak sadar diri. Perselingkuhan itu terjadi bukan karena hilaf,
Tetapi karena ada niat, harusnya Mas Bimo berpikir sebelum berbuat. Jika dia ingin menggantikan posisiku, sebaiknya dia jujur. Aku pun tidak akan bertahan kalau memang tidak dibutuhkan lagi. Aku akan memberikan kebebasan kepadanya untuk mencari kebahagiaannya. Untuk apa aku memaksa dirinya untuk tetap mendampingi hidupku jika memang tidak mengharapkanku lagi? Selama ini, aku bertahan mendampinginya karena aku merasa kalau dia mencintaiku. Mungkin dia menganggapku pengemis cinta karena tetap setia berada di sisinya, walaupun aku selalu diperlakukan tidak baik oleh keluarganya. Dia salah karena aku bukan wanita sebodoh itu. Jika memang tidak ada lagi yang harus dipertahankan, lebih baik aku mundur. Hari ini, aku tidak memasak seperti biasanya. Aku memesan makanan yang dulu sangat jarang aku lakukan. Aku sangat senang karena Bagas juga menyukainya. Mungkin karena demamnya sudah turun, dia tetap menikmati makanannya. Bagas termasuk anak yang tidak rewel milih-milih makanan. Dia sangat berbeda denganku. Dulu, Mama sering cerita kalau aku jarang mengonsumsi nasi. Aku lebih sering minum susu. Untuk karbohidrat, biasanya aku makan roti. Sebenarnya, aku kasihan melihat Bagas. Mungkin dia mengerti kehidupan papanya hingga tidak ingin membuatnya susah. Jika mengingat hal itu, aku ingin membenci Mas Bimo. Entah apa yang ada dalam pikirannya saat mengungkapkan cinta kepada selingkuhannya. Sedangkan dia belum mampu menjadi seorang papa yang membahagiakan anak. Tolong sekalian disusun barang-barangnya, Mas. Nanti saya tambah ongkosnya. Perabot rumah tangga yang aku pesan hari ini telah tiba di rumah. Aku membeli sofa, lemari hias, televisi beserta raknya. Aku tidak lupa mengganti peralatan dapur yang Mas Bimo beli seadanya. Aku tidak peduli apakah dirinya tersinggung atau tidak. Aku menggunakan uang dalam rekeningku, bukan uangnya. Selama ini, aku menyembunyikan ponselku yang satu lagi, dan di dalamnya terdapat aplikasi mobile banking. Sekarang, aku tidak perlu lagi menutupi semuanya darinya. Aku ingin bahagia dan menjaga kewarasan mentalku akibat perbuatannya. Terima kasih, Mbak. Ini terlalu banyak. Sopir yang mengantar perabotan tersebut berterima kasih kepadaku. Gak apa-apa, Mas. Itu rezeki Mas bersama teman Mas. Aku melihat ke arah laki-laki di sebelahnya yang aku perkirakan baru lulus sekolah. Semoga rezeki Mbak makin berlimpah, ucap sopir tersebut. Amin. Doa yang sama untuk Mas. Mereka pun menyalamiku lalu berpamitan. Setelah mereka pergi, aku langsung menutup pintu. Aku menghempaskan tubuh ke sofa yang kemudian diikuti Bagas. Aku melihat pancaran kebahagiaan di wajah anak itu. Seharusnya sejak awal aku memanjakannya dengan apa yang aku punya. Dia melompat-lompat sambil tersenyum. Mungkin karena di rumah orang tua Mas Bimo, dia tidak menemukan barang seperti ini. Keluarga itu hanya memiliki kursi kayu biasa yang bantalnya sudah tipis. Tanpa sadar, air mataku jatuh membasahi pipi melihat tingkah Bagas. Bagas suka? Tanyaku kepadanya. Suka, Mah. Dia tersenyum. Sehat-sehat ya, sayang. Nanti Mama belikan mainan yang bagus untuk Bagas. Iya, Mah. Dia pun mencium pipiku. Ternyata seperti ini rasanya membahagiakan anak dengan sesuatu yang dia suka. Dulu, aku hanya membelikan Bagas beberapa mainan dari warung saat belanja. Harganya benar-benar sangat murah. Aku merasa menjadi mama yang jahat karena baru hari ini melakukan yang seharusnya. Sayang, buka pintunya. Aku dikagetkan dengan suara Mas Bimo. Kenapa dia pulang lebih awal dari biasanya? Apa mungkin dia khawatir terhadap Bagas?
Aku tadi tidak mengangkat teleponnya, juga mengabaikan pesannya. Aku segera beranjak membukakan pintu untuknya. Setelah terbuka, dia ingin mencium keningku seperti yang dia lakukan setiap hari. Tetapi aku langsung mengelak. Aku juga tidak mencium punggung tangannya. Aku lebih memilih kembali duduk di sofa. Aku melihat perubahan di wajahnya setelah melihat sekeliling. "Siapa yang beli perabotan ini, sayang?" Dia langsung melontarkan pertanyaan. Aku memberikan jawaban dengan santai. "Kamu dapat uang dari mana?" Dia kembali bertanya. "Dari rekeningku." Aku pun mengatakan yang sebenarnya. "Tapi aku gak pernah kasih uang lebih untukmu." "Ternyata kamu sadar. Tapi kenapa kamu sok cari kesenangan dengan wanita itu? Merasa bisa bayar?" Aku langsung meraih Bagas lalu membawanya ke kamar. Ternyata Mas Bimo juga mengikuti kami. "Sayang, kenapa kamu seperti ini?" Dia meraih tanganku, tetapi langsung aku tepiskan. "Stop, jangan bahas itu di depan anakku." Aku takut jika Bagas melihat pertengkaran orang tuanya. "Ini mainan yang Bagas minta. Papa udah belikan." Ternyata Mas Bimo mengerti dengan ucapanku. Dia pun langsung mengalihkan pembicaraan. Dia memberikan mainan yang dia janjikan tadi malam kepada Bagas. Ultramannya besar. Bagas tampak sangat bahagia. Dia langsung sibuk dengan mainan barunya tersebut. Sementara Mas Bimo menarikku keluar kamar menuju dapur. Wajahnya kembali menunjukkan perubahan. Mungkin karena aku telah mengemasi peralatan dapur yang dia belikan. Aku akan menggantinya dengan yang baru. Entah apa yang merasukinya, hingga dia mencium bibirku sambil menitikkan air mata. Aku tidak bereaksi sedikit pun. Aku hanya terdiam. Aku tidak tahu apakah rasa cintaku kepadanya telah sirna hanya dalam 1 hari. "Ampuni aku, sayang. Apa yang harus aku lakukan agar kamu maafin aku?" Dia berlutut di kakiku setelah selesai menciumku. "Apakah Clara akan memaafkan Bimo?"